Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Amanda dari kelas 12 MIA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfianiswi dari kelas 12 MIA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari dari 12 MIA 1. Maksud dan tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk menggali lebih dalam tentang musik kontemporer, lebih tepatnya pada berkreasi dan menganalisis tentang musik kontemporer, agar dapat mempresentasikannya kepada orang lain tentang musik kontemporer dalam berbagai unsur dan aspek. KD 3.1 memahami konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. KD 4.1 mempresentasikan konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Bab 4. Ada KD 3.2 menganalisis karya musik kontemporer. KD 4.2 mempresentasikan hasil analisis musik kontemporer. Oke, yang pertama, konsep musik kontemporer. Musik kontemporer adalah karya musik yang sangat unik, menggunakan beragam sumber bunyi dengan beragam teknik bermain yang berbeda dengan musik konvensional. Berbeda dengan musik populer, musik kontemporer yang mempunyai ciri khas tersendiri. Secara umum, musik kontemporer yang memiliki ciri-ciri: yang pertama, warna bunyi bisa sejenis atau berbagai jenis. Yang kedua, notasi musik hanya dapat dimengerti oleh pemusik karena notasinya ditulis dengan simbol atau tanda. Ketiga, memiliki improvisasi yang bervariasi mengikuti keinginan dari pemusik. Yang keempat, bunyi dapat berasal dari sumber musik yang beragam, bukan hanya dari instrumen musik. Yang kelima, jenis tangga nada yang dipakai bervariasi. Yang keenam, jenis birama tidak terpaku pada satu birama saja. Yang ketujuh, dinamik dan temponya bervariasi juga. Saya akan menjelaskan materi seni budaya bagian B, yaitu tentang teknik berkreasi musik kontemporer. Seperti yang kita tahu, berkreasi musik berarti kita mengembangkan gagasan yang ada pada diri kita untuk direalisasikan dalam bentuk karya musik. Proses penciptaan suatu karya musik tidaklah bersifat mengikat, melainkan melalui berbagai prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Salah satu jenis ciptaan musik ialah komposisi. Komposisi yang berarti gubahan, susunan, dan juga karangan. Dalam menulis komposisi musik, juga ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dalam segi teknik. Dalam membuat karya musik, kita membutuhkan berbagai macam teknik. Kita sudah mengenal berbagai macam teknik dalam menciptakan suatu karya musik. Yang pertama adalah teknik repetisi, yang kedua adalah teknik variasi, dan yang ketiga adalah teknik kontras. Masing-masing dari ketiga teknik tersebut mempunyai caranya tersendiri dalam menciptakan suatu karya musik. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang ketiga teknik tersebut. Yang pertama adalah teknik repetisi. Dalam teknik repetisi, melodi yang sudah ada diulang kembali secara utuh dan digunakan untuk syair yang berbeda. Kemudian yang kedua, teknik variasi. Pada teknik variasi, suatu frasa melodi pada syair tertentu diulang kembali dan diadakan suatu perubahan. Perubahan tersebut baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Yang ketiga adalah teknik kontras. Dalam teknik ini, frasa melodi pada suatu frasa tertentu diubah sedemikian rupa sehingga terdengar berlawanan dengan melodi yang pertama. Selanjutnya, hal yang harus kita perhatikan dalam menulis komposisi yang kedua adalah prosedur. Ada 3 prosedur yang dapat kita lakukan sebelum kita membuat suatu karya musik. Yang pertama, terlebih dahulu kita tentukan termasuk jenis musik apa yang akan kita buat. Contohnya seperti ini. Kita harus menentukan dulu musik tersebut termasuk jenis musik pop, dangdut, atau juga keroncong.
Yang kedua, menentukan irama, melodi, dan juga ekspresi. Yang ketiga adalah menentukan bentuk lagu. Kita harus mempunyai frasering yang baik dan jelas, sehingga para pendengar dapat menikmati isi dan jiwa dari lagu yang kita ciptakan. Kemudian, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menulis komposisi musik yang selanjutnya adalah media. Media yang digunakan dalam berkarya musik yaitu berupa bunyi-bunyian atau kertas partitur. Sebetulnya, media digunakan adalah sebagai bentuk untuk lebih mempermudah menyampaikan ide seorang seniman agar lebih mudah dipahami oleh si pendengar. Materi. Pada dasarnya, musik terbentuk dari melodi, irama, syair, dan unsur ekspresi musik lainnya. Misalnya ada tempo dan dinamik. A. Menentukan melodi lagu. Teknik dalam penciptaan melodi secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. Menentukan nada dasar. Nada dasar sebuah melodi setidaknya disesuaikan dengan ambitus wilayah suara. Yang kedua, ada menentukan akor. Pada penciptaan komposisi musik, setidaknya diperlukan instrumen yang akan membentuk dalam proses berkarya. Yang ketiga, ada penciptaan melodi. Setelah akor, tersusun sesuatu program. Melodi dapat dinyanyikan atau ditulis dalam susunan notasi, baik notasi bolak maupun notasi angka. Yang keempat, ada penyusunan frase musik. Penyusunan frase seharusnya menggunakan metode ilmu bentuk musik. Saya akan menjelaskan materi bab 4 tentang analisis musik kontemporer. Dalam bab ini ada 3 submateri. Yang pertama yaitu analisis makna musik kontemporer, yang kedua ada simbol musik, dan ketiga adalah nilai estetik seni musik. Yang pertama yaitu analisis makna seni musik. Musik merupakan bagian dari dunia bunyi. Artinya musik adalah pengungkapan ide melalui seni yang didasarkan pada pengorganisasian bunyi atau suara menurut waktu. Unsur-unsur dasar musik berupa irama, melodi, dan harmoni. Adapun unsur lainnya berupa gagasan, sifat, dan timbre yang juga didukung oleh unsur ekspresi serta disusun secara indah. Analisis musik tidak berarti menjelaskan komposisi karya seseorang. Akan tetapi, analisis musik lebih cenderung ke prinsip-prinsip yang universal atau setidaknya mencari rumusan-rumusan konsep menyeluruh untuk menjelaskan makna, gramatika, dan mekanisme karya musik serta menemukan nilai estetik musik. Ada suatu pendapat dari seorang ahli psikolog musik yaitu Carl Sasser. Ia berpendapat bahwa musik memiliki makna sebagai pesona jiwa yang merupakan alat yang dapat membuat seseorang gembira, sedih, semangat, galau, kesal, penuh harapan, riang, tenang, dan damai. Bahkan musik dapat membawa kita seolah-olah mengangkat pikiran serta ingatan kita melambung tinggi, sehingga emosi kita melampaui diri kita sendiri, seolah gelombang-gelombang di laut lepas. Yang kedua ada simbol musik. Seni musik merupakan simbolisasi pencitraan dari unsur-unsur musik dengan substansi dasarnya suara dan nada atau notasi. Notasi sebagai salah satu elemen musik merupakan simbol musik utama yang berupa nada-nada. Melalui proses kita dapat menunjukkan secara tepat tinggi rendahnya nada. Nada dinulis dengan simbol dinamakan not. Untuk menulis not atau notasi balok diperlukan garis pada nada karena notasi balok biasanya tersimpan pada para nada atau balok not yang terdiri dari 5 garis sejajar. Ada beberapa aturan penulisan notasi pada garis pada nada. Yang pertama, bagian kepala notasi miring ke kanan atas.
Yang kedua, arah tiang tegak lurus 2,5 spasi. Yang ketiga, notasi di bawah garis ketiga arah tiang ke atas dan notasi di atas garis ketiga arah tiang ke bawah. Yang keempat, notasi pada garis ketiga arah tiang boleh ke bawah ataupun ke atas. Yang kelima, bendera notasi baik tangkai ke atas maupun ke bawah selalu ke arah kanan dengan panjang kurang lebih 2 spasi. Keenam, ada beberapa nada dalam satu ketukan benderanya dapat disatukan jika masih dalam satu birama. Yang keempat, yang terakhir, apabila garis para nada tidak cukup, dapat menambah garis bantu atau biasa disebut garis penolong. Yang terakhir ada nilai estetik dari musik. Hakikat dari seni merupakan simbol dari suatu hasil aktivitas dan kreativitas manusia dalam menjalani kehidupannya. Dan suatu karya seni yang artistik di dalamnya sudah tentu mengandung makna yang bernilai. Realisasi dari nilai-nilai artistik dapat terungkap dalam berbagai bentuk seni, baik tradisional, modern, maupun kontemporer. Bentuk seni tersebut diwujudkan melalui musik, tari, rupa, dan teater. Semua wujud seni tersebut memiliki ciri garapan berdasarkan pola-pola yang sudah baku, yang berfungsi sebagai presentasi estetis. Seperti dalam kegiatan yang bersifat religius, edukatif, sosial, serta ritual yang tertuang dalam berbagai upacara dan berkreasi seni. Nilai estetik dalam seni yang merupakan untai mutiara nilai estetik yang artistik dapat mendekatkan manusia pada nilai-nilai keindahan. Keindahan yang identik dengan estetis dapat terlukiskan dalam bentuk karya seni musik. Keindahan yang ingin dicapai dalam seni musik didukung oleh unsur pokok musik dan unsur penunjangnya, seperti sastra lagu dan media ungkapnya. Sastra lagu menunjang daya untuk membangun nilai estetis dari jalur bahasa, komposisi melodi, nada-nada dari jalur lagu. Keduanya harus menyatu, saling bersama, dan berperan seimbang menuju apa yang dihasratkan seniman pencipta. Oke, sebelumnya kami akan menampilkan satu video singkat musik kontemporer karya komponis Indonesia.
kami akan menggali sedikit materi dari video tersebut. Yang pertama, tentang tema. Tema yang terdapat pada musik kontemporer tersebut ialah tema tentang percintaan. Yang kedua, emosi. Emosi yang terdapat dalam musik kontemporer tersebut adalah perasaan bahagia, namun terdapat kerinduan kepada seorang kekasih. Yang terakhir, tentang keindahan dalam musik tersebut. Menurut kami, para pemain alat musik sudah memainkannya dengan sangat kompak sehingga tercipta alunan musik yang sangat merdu dan indah. Namun, terdapat ketidakjelasan pengucapan kata atau frasanya tidak jelas sehingga si pendengar kurang bisa memahami apa maksud dari musik tersebut. Oke, dari penjelasan kami tentang musik kontemporer, berkreasi musik kita mengembangkan gagasan yang ada pada diri untuk direalisasikan dalam bentuk karya musik. Musik apapun yang kita dengar, baik tradisional maupun non-tradisional, tentu saja memiliki sejumlah unsur yang saling mendukung antara satu dan lainnya. Begitupun dengan musik kontemporer, dia lebih mementingkan seni untuk seni dan tidak peduli apakah akan diminati atau tidak oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan paham tentang kontemporer adalah menggarap sesuatu yang baru, lepas sama sekali dengan tradisi. Selanjutnya kami akan memberikan kata-kata motivasi tentang materi musik ini, yaitu musik mengapresiasikan apa yang tidak dapat diucapkan dan tidak mungkin untuk didiamkan, dari Victor Hugo. Oke, sekian dari penjelasan kami. Saya mewakili teman-teman saya. Kami minta maaf atas ketidakjelasan dan kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.